Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, hari ini adalah pertemuan ketiga kita di bab 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi kita hari ini adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan pada bagian pertama. Minggu depan adalah bagian kedua. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman adat istiadat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman pandangan politik, dan keberagaman golongan. Marilah kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa, di mana persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu suku dengan suku bangsa yang lainnya. Sejumlah suku bangsa yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan aset yang tak ternilai harganya. Namun, jika salah urus atau masing-masing suku ingin menang sendiri, ingin benar sendiri, dan keinginan-keinginan yang menjurus pada sikap sukuisme, maka tinggal menunggu waktu saat NKRI mengalami kehancuran. Untuk itu, marilah kita bersatu padu menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, keberagaman agama. Keberagaman agama didasari oleh keberagaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah. Ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia. Di antaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ketiga, keberagaman budaya. Keunikan dan kekhasan budaya lokal dimulai dari sistem kekerabatan, etika pergaulan, pakaian adat, rumah adat, tarian adat, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan bahasa daerah, bahkan pengetahuan kuliner. Keempat, keberagaman adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan adat istiadat khasnya masing-masing, yang dibuktikan dengan bentuk rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional,
alat musik tradisional, lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas tradisional, upacara adat, dan masih banyak yang lainnya, termasuk juga dengan sistem kekerabatannya. Sistem kekerabatan yang masih kuat yang dianut oleh masyarakat Indonesia diantaranya pertama adalah sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang kedua adalah sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan parental, yaitu sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama pada sistem kekerabatan parental ini. Keberagaman yang kelima adalah keberagaman bahasa daerah. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 718 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Menurut jumlah penuturnya, bahasa yang terbanyak digunakan di Indonesia diantaranya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Madura, rumpun bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Banjar, bahasa Kaili, bahasa Pamona atau Poso, bahasa Melayu, dan rumpun bahasa Minahasa. Keenam, keberagaman pandangan politik. Berbagai macam budaya yang ada di Indonesia ini membawa serta perbedaan nilai-nilai, cara pandang hidup, dan ide yang melekat pada masing-masing suku dan budaya yang ada, yang berpengaruh juga dalam kehidupan perpolitikan dan kenegaraan. Ketujuh, keberagaman golongan. Dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat di Indonesia. Pertama, terciptanya integritas nasional. Kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan antar golongan. Ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Apa pula dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia ini? Ya, yang pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme. Apa pula sikap primordialisme ini? Yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa
suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Keempat, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lainnya. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.